Seorang sopir diamuk massa usai merekam seorang wisatawan yang tengah mandi di kamar mandi di kawasan Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelaku merekam aksinya melalui ponsel dengan memanfaatkan lubang di bawah saluran pembuangan air. Seorang sopir diamuk massa usai kedapatan merekam wisatawan yang tengah mandi di kamar mandi di kawasan Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Peristiwa terjadi pada Sabtu 19 April 2025 saat wisatawan tengah ramai. Korban berteriak memergoki aksi pelaku, sopir berusia 58 tahun tersebut. Pelaku awalnya mengelak, namun usai dicek di ponselnya ditemukan sebuah video korban berdurasi 30 detik. Petugas yang tengah melakukan patroli langsung mengamankan pelaku ke Polres Gunung Kidul. Pelaku mengaku memanfaatkan lubang pembuangan air yang berada di bawah untuk memasukkan handphone yang digunakan untuk merekam wisatawan yang mandi di bilik sebelah. Sementara menurut pengelola wisata pihak Pantai Drini, sudah memberikan fasilitas kamar mandi dengan tembok tinggi. Si bapaknya sopir itu memang niat untuk memvideo orang mandi yang telanjang di kamar mandi itu. Seperti itu kronologinya. Ya Pak, terkait dengan mungkin fasilitas dari pengelola, mungkin ini kan banyak ramai juga. Mungkin penjelasannya seperti apa sih Pak? Untuk fasilitas toilet ataupun kamar mandi yang ada di kawasan pantai itu sebetulnya semua sudah sesuai dengan speknya Mas. Ya, kamar mandinya tinggi, tertutup rapat semua. Sebenarnya dari pihak korban sudah ditemukan termasuk dengan keluarga bahwa sepakat untuk tidak melaporkan atau tidak lanjuti lebih lanjut. Terus berarti sejauh ini selesai kekeluargaan atau seperti apa Bu dari kasus ini? Masyarakat diimbau untuk lebih waspada serta segera melaporkan setiap tindakan mencurigakan di area publik. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya News melaporkan. Pemirsa, setelah menerima laporan pasien yang diduga dicabuli dokter di rumah sakit swasta Kota Malang, polisi kini tengah mengumpulkan barang bukti, diantaranya rekaman kamera pengawas atau CCTV. Personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang sudah mendatangi Rumah Sakit Persada Kota Malang. Selain memeriksa kamar inap korban, polisi juga mengumpulkan alat bukti, salah satunya rekaman CCTV. Kini polisi masih mendalami dan akan segera memanggil Dr. AY jika sudah selesai memeriksa keterangan para saksi. Karena dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022, maka analisa rekaman CCTV sedang dilakukan. Kejadiannya pada tahun 2022. Nah, namun kita berusaha mungkin mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Pak, untuk penjadwalan pemanggilan Dr. AY ini kapan Pak? Jadi untuk pemanggilan ini setelah nantinya semua saksi atau barang bukti terkumpul, baru kita akan meminta keterangan terhadap dugaan pelaku oknum dokter tersebut. Jadi untuk kapan, hanya menunggu hasil keterangan atau penyelidikan lebih lanjut yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta Malang. Pak, berarti CCTV tahun 2022 masih ada Pak file-filenya Pak? Nah ini masih dipelajari Mbak ya, masih dipelajari dulu. Kita nggak mau gegabah semuanya, karena ini CCTV itu juga kita akan minta keterangan dari ahli. Pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan pendampingan bagi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter atau dokter kandungan berinisial MSF hingga saat ini, polisi baru menerima 2 laporan warga yang menjadi korban. Pemkab Garut telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Garut dan membentuk tim untuk menangani korban untuk pemulihan trauma.
Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyatakan kedepannya akan melakukan pencegahan di berbagai lingkungan pendidikan. Sebelumnya kasus pelecehan seksual ini mencuat setelah beredarnya video CCTV yang memperlihatkan oknum dokter MFS yang memeriksa kandungan seorang pasien berbuat tidak pantas. Ya, itu kan kemarin kita minta PPA ya, badan yang BKKB ya, untuk fokus itu dan menangani pendekatan, maksud juga mendatangkan psikiater untuk pemulihan healing ya, karena juga begitu juga ada trauma di dalam mereka. Ini kita akan intens ke beberapa warga yang sudah. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin. Selamat siang, Pak Joko, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Pak Joko, kabarnya polisi akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku. Apakah sudah dilakukan, Pak? Ya, Mbak, ini bisa saya jelaskan bahwa untuk pemeriksaan kejiwaan dari pelaku kita sudah laksanakan, yaitu kemarin di RSUD, dan kita menunggu hasilnya, Mbak. Jadi kita sudah lakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku ini. Baik, kapan kira-kira hasil pemeriksaan psikologis pelaku akan keluar hasilnya, Pak Joko? Jadi Mbak, jadi kita prosedur kita tetap kita tempuh untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku ini, bagian dari proses penyidikan kami, dan nanti tindak lanjut untuk hasilnya kapan nanti kita menunggu dari dokter kejiwaannya. Baik, setelah memeriksa intensif pelaku, apakah ada fakta-fakta lain yang ditemukan oleh penyidik polisi, Pak Joko? Ya, Mbak, bisa saya jelaskan, Mbak, di sini bahwa sampai hari ini kita sudah menerima jumlah laporan polisi sebanyak 5 korban, dan kita sudah lakukan pemeriksaan baik terhadap korban ini. Kita sudah lakukan pemeriksaan psikologis ke OPT PPA, kemudian kita sudah lakukan visum, dan kita akan lanjut mendalami kembali kepada pelaku, karena waktu pertama pelaku mengaku melakukan sebanyak 4, ternyata kita sudah mendapatkan laporan polisi sampai hari ini 5 korban yang sudah kita terima dan kita lakukan pemeriksaan. Baik, ada 5 korban yang sudah melapor ke polisi. Korban ini mendapatkan perilaku pelecehan seksual dari pelaku ini kapan, Pak? Jadi bisa saya jelaskan, Mbak. Untuk pelaku ini dilakukan pelecehan seksualnya dilakukan yaitu di tahun semuanya di tahun 2024. Yang mana salah satu korban yang sudah melaporkan di antara 5 ini adalah korban yang videonya sempat viral di media sosial. Alhamdulillah yang bersangkutan beliaunya mau melaporkan yang didampingi oleh suaminya. Demikian, Mbak. Baik, apakah pelecehan ini dilakukan di tempat yang sama? Karena pelaku ini kan bekerja di 2 tempat, di sebuah rumah sakit di Garut dan juga di sebuah klinik, Pak Joko. Jadi dari kelima korban ini, 1 di tempat kosan pelaku, kemudian yang 4 korban dilakukan di tempat praktek, yaitu di klinik seperti yang di video viral tersebut, Mbak. Kalau dari pengakuan para korban, bagaimana modus pelaku melakukan aksi bejatnya ini, Pak Joko? Kalau untuk modusnya semuanya sama, yaitu dengan terlebih dahulu pelaku memeriksa kandungan para korban dengan dengan USG tersebut, ya, dengan USG, dan kemudian dengan di waktu yang sama tangan kirinya atau tangan kanannya melakukan pelecehan terhadap para korban tersebut. Jadi modusnya yaitu dengan pertama melakukan pemeriksaan USG terhadap kandungan para korban. Demikian, Mbak. Baik, Pak Joko, jadi saat pemeriksaan kandungan ini di dalam ruangan pemeriksaan betul-betul hanya ada pelaku dan korban saja ya, Pak Joko? Tidak ada orang lain di sana, suster ataupun keluarga korban yang mendampingi pemeriksaan?
Ada beberapa korban yang didampingi oleh suaminya atau saudaranya, dan ada juga yang pihak bidan atau perawat yang di klinik menyaksikan. Tapi waktu pelaku mau melakukan perbuatannya, kadang-kadang untuk perawat itu untuk mengambilkan sarung tangan dan lain-lain atau rekam medik kepada perawat untuk mengambil di luar. Nah, kesempatan itu digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian kalau ada keluarganya atau yang menungguin, itu dialihkan pandangannya kepada layar monitor yang ada di atas. Demikian. Aksi pelaku ini kan dilakukan sejak tahun 2024 dan korbannya sudah ada 5 orang yang melapor. Apakah tidak pernah ada kecurigaan dari pihak klinik terhadap perilaku pelaku? Ya Mbak, kalau untuk kecurigaan atau apa kita tidak mengetahui. Yang jelas kita mendapatkan video viral, kita langsung tindak lanjutin, walaupun belum ada yang melaporkan, kita langsung tindak lanjutin, kita melakukan penyelidikan dan kita langsung mengamankan pelaku karena sangat viral. Kita lakukan pengamanan dan kemudian selanjutnya kita mencari korban-korban yang alhamdulillah sampai saat ini sudah 5 korban yang melaporkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain. Saya menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban agar bisa menghubungin atau datang ke posko kami atau bisa menghubungin ke 08111 340 4040 itu jabatan kami untuk menerima pengaduan dari yang merasa menjadi korban oleh oknum dokter MSF ini. Demikian, Mbak. Baik, lalu bagaimana saat ini dengan kondisi 5 korban yang sudah melapor ini, Pak Joko? Kelima korban ini masih kita sudah melakukan koordinasi dengan UPT PPA untuk melakukan dari dinas juga untuk melakukan ataupun pendampingan terhadap pendampingan psikologis terhadap para korban tersebut. Baik, terima kasih AKP Joko Prihatin, Kasat Reskrim Polres Garut telah bergabung bersama kami di iNews Siang.